Polisi menangkap sindikat pengedar uang dolar Amerika Serikat palsu yang dikepalai seorang warga negara asing asal Nigeria. Dari tangan para tersangka disita barang bukti ribuan lembar uang dolar Amerika palsu senilai miliaran rupiah. Aparat Reserse Kriminal Polsek Metro Gambir berhasil menggagalkan upaya peredaran uang palsu jenis dolar Amerika Serikat yang dilakukan oleh seorang warga negara asing berkebangsaan Nigeria. Bersama WNA berinisial AW, polisi juga mengamankan 4 rekannya yang merupakan WNI. Peredaran uang palsu jenis dolar Amerika Serikat berhasil dibongkar setelah petugas mendapatkan laporan dari pihak manajemen salah satu hotel di kawasan Gambir yang menemukan sebuah tas berisi tumpukan uang dolar tertinggal di salah satu kamar hotel. Pelaku berserta 4 rekannya kemudian berhasil diringkus di sebuah apartemen di kawasan Menteng dengan barang bukti uang palsu lainnya. Kita lakukan pengecekan, penyelidikan, kita melakukan pengecekan keaslian dari uang dolar tersebut, dan setelah melakukan pengecekan ternyata diketahui bahwa uang tersebut adalah palsu. Akibat perbuatannya, kelima tersangka dijerat pasal 244 KUHP tentang pemalsuan dan peredaran uang palsu dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Mengevakuasi mobil bos rental asal Jakarta Pusat yang dibakar warga desa Sukolilo, Pati. Selain menetapkan 2 tersangka, polisi juga memburu pelaku lain yang diduga terlibat. Petugas sempat kesulitan saat mengevakuasi minibus bos rental yang dibakar warga karena posisi mobil berada di jalan buntu di tengah hutan. Sebelumnya, bos rental bersama 3 rekannya hendak mengambil mobil milik mereka yang terdeteksi oleh GPS. Setelah mendapatkan mobil dengan kunci cadangan, mereka diteriaki maling dan diamuk warga. Saat ini 2 orang warga Sumber Soko yang diduga sebagai provokator telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain kedua tersangka, polisi tengah memburu para pelaku lain yang diduga terlibat. Para tersangka dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Menahan 2 orang terkait dengan dugaan melakukan kekerasan secara bersama-sama yang menyebabkan meninggal dunia, yaitu saudara EN dan saudara BC, warga desa Sumber Suko, di mana keduanya kami tetapkan sebagai tersangka pasal 170 yang mana ancamannya penjara maksimal 12 tahun. Bahwa kami saat ini juga masih terus melakukan upaya pengembangan terhadap para pelaku Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT kembali erupsi. Masyarakat dan pengunjung dilarang melakukan aktivitas dalam radius 2 km. Wih, mati dia belirang. Ini hari terlalu ngeri bunyi. Kayak dia bawa batu, begitu juga batu jatuh lagi ke dalam depo kawai. Itu. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT kembali erupsi. Ketinggian abu vulkanik mencapai 1000 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan timur laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sementara 5 menit 34 detik. Gunung Lewotobi laki-laki saat ini berada pada status level 2 atau waspada. Selain itu, lahan pertanian milik warga pun terdampak akibat abu vulkanik yang menerjang desa setempat. Habis. Lahan saya itu 2 hektar kurang itu habis. Mudah-mudahan gunung ini berbagai macam pihak, berbagai macam ini untuk mempunyai perhatian. Kira-kira yang sangat kami harap menjadi kesulitan adalah perekonomian kami lumpuh total dan lain. Sementara itu, masyarakat dan pengunjung dilarang melakukan aktivitas dalam radius 2 km. Warga juga diimbau untuk menggunakan masker untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Dari Flores Timur NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. 6 kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan terendam banjir. Akibatnya belasan ribu warga harus mengungsi. 30 desa dari 6 kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan masih terendam banjir. Wilayah terparah yaitu Kecamatan 1 yang merendam 9 desa. Dan yang terparah Desa Sinar Bulan dan Desa Barakat Mufakat dengan ketinggian air hingga 1,5 meter.
256 jiwa dari kedua desa ini terpaksa mengungsi ke posko pengungsian dan rumah tetangga atau sanak saudara. Sementara sebagian warga memilih untuk tetap bertahan dan beraktivitas di tengah banjir. Warga membuat panggung kayu untuk tidur dan menyelamatkan barang berharga seperti kasur, kursi, dan barang elektronik agar tidak basah dan rusak. Warga juga membuat rakit terbuat dari pelampung, jerigen, hingga ban untuk beraktivitas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemkab Tanah Bumbu saat ini terus bersiaga dengan menurunkan perahu karet untuk evakuasi warga terjebak banjir dan mendirikan dapur umum. Kami sudah menyiapkan bersama Dinas Sosial dapur umum dan kita siapkan tenda-tenda serta alat-alat evakuasi. Hari ini dari PUPR Pusat akan membantu 3 perahu lagi untuk di daerah satu. Ya, memang ada sebagian yang mengungsi. Untuk saat ini kami fokus dengan posko-posko yang ada di. Banjir yang melanda Kabupaten Tanah Bumbu terjadi sejak beberapa hari terakhir akibat 4 sungai meluap, yakni Sungai Kusan, Sungai Kusambi, Sungai Sebamban, dan Sungai Satui. Selain merendam permukiman warga, banjir juga mengenangi sejumlah fasilitas umum, memutus akses jalan, area persawahan, dan perkebunan. Dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Zainal Hakim, Ainus melaporkan. Sebuah kren terguling di pintu masuk jembatan Suramadu, sisi Bangkalan, usai menabrak kendaraan di depannya. Kecelakaan diduga akibat sopir mengantuk. Truk tronton yang memuat sebuah kren atau derek jangkung tidak bergerak setelah alat berat yang dimuatnya miring dan terguling sekitar 100 meter sebelum masuk jembatan Suramadu di sisi Bangkalan. Insiden ini bermula saat truk melaju dari arah utara menuju Surabaya. Namun sesampai di lokasi kejadian, sopir truk diduga mengantuk dan hilang kendali hingga menabrak sebuah mobil yang melaju di depannya. Telah menangani laka lantas di jembatan Suramadu di Madura antara kendaraan Etios yang dikemudikan saudara D, di mana saat itu berjalan dari arah selatan ke utara Surabaya Madura, mengantuk sehingga hilang kendali dan menabrak kendaraan di depannya, yaitu kendaraan Brio yang dikemudikan saudara M. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Petugas yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi truk beserta alat berat yang diangkut agar lalu lintas tidak tersendat. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka menghabiskan libur akhir pekan bersama di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu sore. Prabowo menyambut Gibran di ruang tamu yang berada di tengah ruang perpustakaan kediamannya. Keduanya nampak santai berbincang dan saling bertukar pikiran. Prabowo juga mengabadikan 2 buah foto momen bersama Gibran dalam halaman resmi salah satu akun media sosialnya.